Saya tadi minta supaya Hotman Paris dan Farhad Abbas ikut jadi kuasa hukum. Biar masyarakat Indonesia melihat bagaimana sih kehebatan Hotman Paris dengan Farhad Abbas di persidangan. Gak usah nantang-nantang lah, emang kamu siapa? Hei, kamu nantang siapa? Kamu lawan dirimu aja udah kalah, gak bisa mengendalikan emosi. Tapi nantang saya dari Jawa, tip kalian, ya kan, saya cukup senyum-senyum aja. Cukup senyum-senyum saja. Musuhmu banyak. Hakim aja pasti nggak suka rumah pengadilan dipermalukan. Hakim-hakim kau teriakin nggak ada gunanya. Bikin malu aja. Gak usah sombong lah. Tapi kan itu orang aja kalau misalnya berbelit-belit, sopan di pengadilan dihukum berat. Kalau yang sopan dihukum ringan, meringankan. Tapi kan Bang Rasman, pengacaranya sombong ngapain? Nantang-nantang ngapain dia teriak? Hah? Betul nggak? Sama aja kalau cerita istrimu jelek, lebih cantik istriku. 10 kau cari perempuan lebih cantik kan kayak main-main aja ngomong kayak gitu. Betul nggak? Nah, dari kacamata Abang sebagai pelaku kuasa hukum, Abang melihat permasalahan hukum Richard Lee dengan Rasman itu gimana? Richard Lee itu adalah orang yang terzolimin. Sudah keluar uang, sudah dizolimin, digugat lagi. Jadi saya sarankan Bu Sati menggugat balik. Saya berdoa semoga hakim mengabulkan gugatan balik Richard Lee kepada mantan pengacaranya. Kalau perlu dikembaliin tuh uang-uangnya kembali ke Richard Lee supaya kapok dan merasakan. Bayangkan mantan kliennya udah terima uang dan dipermalukan. Diejek-ejek, jelek-jelekin, bilang rumahnya kecil. Emang apa? Betul nggak? Bang Farhad, cuman kan ini Bang Rasman sendiri kayak mungkin inti dari pusaran kita banyak banget tersenggol permasalahan nih, kayak inti dari pusaran ini kayak mengarah semuanya ke Saya Bang nggak tahu Rasman. ada hubungan apa. Dia nggak tahu kalau saya ini tokoh media sosial. Dia nggak tahu pengacara. Saya selebriti, dia nggak kenal. Masa saya nggak boleh ngomong dari atas dinding? Kalau ada permasalahan Indonesia, semua orang akan ngomong. Siapa aja boleh ngomong. Masa nggak boleh ngomong? Waktu janjian di TV saya tanya, boleh nggak saya masuk? Boleh masuk. Begitu saya masuk, mempermasalahkan legal standing apa? Teriak-teriak. Kamu lawan saya nggak akan kalah saya. Kamu akan kalah. Saya ini ahli komunikasi, jago bicara. Saya belum pernah kalah ngomong sama orang di Indonesia. Tahu nggak ilmu saya supaya saya nggak dikalahkan di Indonesia? Ya saya mengalah. Kalau orang mengalah itu menang, benar nggak? Mengalah untuk menang, oke? Tapi sering keluar-keluarnya seorang Rasman di media. Aduh, udahlah. Permasalahannya bukan dengan Farhad Abbas, permasalahannya dengan hukum dan dirinya sendiri. Ya kan? Saya sudah pernah bicara dengan istrinya. Istrinya mengakui ada persoalan yang tidak perlu saya jelaskan di sini. Dan dia dalam pengawasan dokter. Oke, saya nggak tahu dokter apa. Ya? Dia dalam pengawasan dokter. Ada rekaman pembicaraan pengakuan bahwa tolong dikasihani. Oke? Sebelah lagi. Bang, yang dia selalu berkoar-koar tentang sebagai pengacaranya BG. Nggak ada. Dulu saya jelaskan, Pak BG dulu bukan juru bicara, hanya dia itu dapat kuasa dari kantor Egy Sujana. Waktu itu dia belum dilantik jadi pengacara oleh Pengadilan Tinggi Ambon baru bulan November 2015. Pak BG itu 2015 bulan April. Nah, jadi Epi Susanti bulan Mei 2015. Jadi proses itu proses ilegal. Makanya waktu dilaporkan dia takut. Makanya uang Epi dibalikin 800 juta, masih kurang 500 juta. Makanya Epi membatalkan perjanjian, kemudian Epi menagih lagi uang itu, kemudian melaporkan ke KPK agar oknum pengacara tersebut diproses. Karena ada uang 500 juta untuk ke Mabes Polri. Catat. Oke? Bang, dengan ributnya dengan Hotman sendiri menanggapi seperti apa, Bang? Karena kan dia Enggak, untuk kali ini saya bela Hotman. Saya bela Hotman Paris. Dan saya menyampaikan pada Hotman bahwa Iklima sudah mencabut kuasa dan saat ini ditangani oleh masih rekan saya. Cuman yang perihal Medinazen juga kata sudah mencabut kuasa, Bang Farhad juga tahu nggak? Saya nggak tahu. Mana ada orang tahan kalau udah begitu. Jadi bukan dia menyelesaikan masalahnya, justru pengacaranya bermasalah dengan masalah. Oke? Pokoknya kamu itu
bilang saya bukan level, memang saya bukan levelmu. Kamu nggak akan bisa ngalahin saya. Karena kamu emosional. Kalau saya mengalah, itu saya mengalahkan kamu. Betul nggak? Jadi jangan sok hebat, nantang saya kalimat-kalimat sombong banget. Uya-kuya nggak bisa dilaporkan. Kamu kalau bisa P21 atau ngelaporin uya-kuya, nggak bisa. Kamu menghina Uya, menghina Denis, kau bilang cadel, kau hina semua orang, kau maki-maki semua orang. Polisi aja peluru aja dilaporkan diambil. Coba. Kemudian yang dari Medan itu ngomong apa? Kan dilaporkan juga pidana penipuan. Ya silakan aja berhadapan dengan itu. Kalau yang benar bukan saya dipakai Denis, tapi kalau kamu untuk menyelamatkan dari mereka-mereka, mau selamat ya pakai gue. Lu pakai gue lu selamat. Betul nggak? Itu baru selesai ngomongnya. Karena orang-orang yang bermasalah dengan kamu itu hormat dan dengar pendapat saya. Karena saya memberi logika dan analogi hukum yang masuk di akal. Tidak memarah-marahi, tidak menakut-nakuti. Tapi orang jadi nyaman didampingi oleh saya. Ya kalau bicara komunikasi, lu ngomong emosi bagaimana, gue ngomong fokus aja udah lupa otaknya dulu. Saya ahli. Saya tahu bagaimana mematahkan omongannya. Saya bisa membuat otaknya terhenti dengan satu kalimat. Saya tahu menghadapi orang emosi. Makanya kalau berdebat dengan saya dia takut. Ketika berdebat dengan saya dia pasti akan tidak mau bicara dengan Farhad Abbas. Karena saya ahli komunikasi, apalagi sama orang emosi. 7 menit bisa stroke orang. Bisa stroke. Ya kan? Di otak saya itu nggak akan pernah berhadapan dengan dia. Saya udah tahu. Lu berhadapan dengan diri sendiri bisa stroke. Oke, makasih. Dengan kemarin dia mendatangi tempat kopi Joni sendiri melapor. Kurang kerjaan ngapain? Ngapain? Katanya untuk membuktikan nyalinya gitu bang. Itu bukan nyali. Kalau besok-besok disuruh lompat dari jurang, turun lompat aja. Kalau yang jagoan itu bukan lompat, bilang gua nggak luka, tapi bagaimana bisa turun ke jurang kemudian naik lagi dengan sempurna. Kan kira-kira seperti itu kan? Udah, aku tahu gitu. Aku ini lidahku tanya mania dan niati. Singa aja jadi nggak galak. Cewek marah pun jatuh cinta gara-gara lidah. Oke. Dengan bersaing kekayaan, menunjukkan kekayaan. Alah, kekayaannya saya tuh pernah dibilang, kau nggak punya uang gini. Terus dia bilang, kenapa? Beli tanah saya satu, kata dia itu. Mana sertifikatnya, saya nggak percaya. Begitu kan, sertifikatnya banyak alasan. Itu kan hanya bohong-bohongan aja. Bohong-bohongan. Tapi sampai dia pengen nantang Bang Hotman sendiri, katanya pengen beli Lambonya. Lawyer itu nggak bisa, tantang. Iya kayak saya kalau emang Lambonya bener ada nanti saya beli kata Bang Suruh Rasman. dia beli aja 2, sana 1 beli aja, baru parkir kan. Ngapain mau beli orang punya? Betul nggak? Ntar kalau misalnya Hotman mau jual, buktinya Denis kasih 1 DP dia nggak bisa beli. Taruh dia punya uang, kan kelihatan muka orang hemat dengan tidak hemat. Ada orang mukanya yang hemat. Kalau dia memang kehidupannya hemat. Kalau Hotman Paris wajahnya wajah hemat kan? Betul nggak? Atau mau dibilang wajah boros? Wajah boros. Ya gitu saya rasa. Mudah-mudahan dia itu ngaku 10 tahun jadi anggota dewan, 12 tahun jadi wartawan, terus 12 tambah 22, umurnya berapa? Berarti baru jadi pengacara berapa tahun? Baru 7 tahun kan? Saya dari 2020 udah pengacara, berarti udah 22-23 tahun. Dia baru 7 tahun. Ya. Kalau kelihatan loh, kalau lawyer yang pintar ngomong itu beda, kelihatan banget. Saya tahu banget. Dia pernah sidang di tempat saya. Habis itu saya copot karena apa? Saya tahu kualitas. Saya nggak mau masuk penjara, makanya saya keluarin orang-orang yang nggak cocok buat jadi pengacara saya waktu itu. Ya. Berarti menurut Bang Farhad, Charlie, lu jangan takut ya Charlie. Gua taruhan, uang lu pasti balik. Lu nggak akan bayar tuh, taruhan. Hakim Indonesia, hakim-hakim waras. Bang, jadi mempertegas Bang, jadi tantangan Bang Rasman terhadap Tantangan apa? untuk Tantangan aja kalau lu kepepet, lu cari gua beres masa lalu. Ya, langsung mancing-mancing terus. Tantangan apa? Nggak bisa tantangan. Kalau orang mau make, kalau tidak buat apa? Wah, macam-macam. Oke? Ada yang mau sampaikan? Sampaikan. Sekali lagi. ya ke Bang Rasman. iya Bang Rasman. Buat masyarakat bahwa pengacara tuh seperti Farhad Abbas. Ketawa-ketawa, senyum-senyum. Kalau marah-marah, Faisal pun kalau ketemu saya pasti ketawa. Hanya nggak ketemu saya aja.
Karena wajah saya ini wajah nyenengin, wajah senyum gitu. Kalau udah muka di TV udah ya orang udah benci, betul nggak? Kalau saya mantan istri artis, orang tahu ayah saya hakim agung, ayah saya wakil ketua komisi yudisial, nggak perlu saya teriak-teriak. Ngapain saya bilang saya juru bicara presiden? Saya memang juru bicara partai waktu zaman kampanye Jokowi. Kami ada 100 orang, dari PKB 10 orang termasuk saya. Seberapa saya ngaku-ngaku? Terus jadi pengacara para menteri, pengacara Tommy Winata, pengacara kasus Tempo dulu, pengacara yang Bali Nine, saya tangan semua kan nggak ada saya ditunjukin aja dia pernah membebaskan orang mati nggak, menghukum orang mati tidak jadi mati pernah nggak, pernah membebaskan orang kasus korupsi atau kasus pembunuhan nggak pernah. Nah, kalau Pak BG itu memang dia kan sudah terungkap kan tidak pernah ikut sidang pra peradilan. Dia pun masuk cantelan masuk ke pengacaranya Egy Sujana. Dan catat jadi pengacara BG kuasanya tanggal berapa? Dilantik jadi advokat oleh pengadilan tinggi tanggal berapa? Catat. Itu kan ketahuan. Gak usah pura-pura saya nggak lihatkan. Liatin tuh. Kalau nggak mau saya punya. Nanti saya kasih kalian. Oke? Oke, nah, makan-makan dulu. Oke, ya, makasih banyak. Happy birthday bang. Hah? Happy birthday. Happy birthday.